Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Islam Kebangsaan dalam acara Siraman Rohani. Dan saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu terbebas dari rasa khawatir. Nah, semua orang pasti menghadapi yang namanya rasa khawatir. Tetapi mari saat ini kita akan merenungkan dan membahasnya bersama melalui firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu dalam segala perkara. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bila hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami bersama. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat kuat di dalam Tuhan. Dan tolong hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus dan pengurapan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan memberkati, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ayatnya cukup panjang Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi saya hanya mengajak membaca satu ayat saja. Mari kita buka di dalam Mazmur 55 ayat 23-nya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita untuk bisa bebas dari rasa khawatir ini, karena dalam setiap kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, semua orang pasti mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Dari usia anak-anak sampai usia lansia pasti semua mengalami hal yang namanya kekhawatiran. Semuanya tidak akan terluput dengan rasa yang namanya khawatir. Banyak orang yang mengalami akan hal ini, apalagi akhir-akhir ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, situasi yang begitu sulit, pekerjaan yang begitu sulit. Dan kalau kita melihat sekitar kita, banyak orang-orang yang membuka usaha-usahanya sepi, dan banyak orang yang mengalami kekhawatiran, ketakutan dan kegentaran. Nah, apakah kekhawatiran itu juga menghinggapi saya dan Bapak Ibu sekalian? Tentunya secara manusia pasti iya. Kita tidak bisa ngomong bahwa kita nggak perlu khawatir, nggak perlu ini. Memang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak usah khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur 55 ayat 23 tadi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah, jadi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Beban berat yang kita alami saat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membuat kita takut dan khawatir, sehingga membuat hidup kita tidak tenang, tidak damai dan tidak tentram. Hanya kegelisahan yang terus timbul dalam hidup kita. Nah, tetapi kalau kita punya Tuhan Allah yang hidup, kita dapat fokus kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat terlepas dari rasa kekhawatiran itu? Kalau kita melihat kekhawatiran itu menggerogoti hidup manusia, yang membuat manusia tidak damai. Coba kita melihat di dalam Ayub pasal 3, mari kita buka di dalam Ayub pasal 3. Dikatakan demikian, Ayub pasal 3 ayat 26, aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kekhawatiran itu membuat orang gelisah, tidak tenang dan tidak tentram. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak mengenakan ketika kita mengalami kekhawatiran. Bahkan mungkin Bapak Ibu tidak bisa tidur karena kekhawatiran itu. Karena tidak ada damai, tidak ada ketentraman, sehingga membuat Bapak Ibu yang kasih Tuhan tidak bisa tidur. Bahkan tadi dikatakan dalam Ayub tadi, membuat dia tidak dapat beristirahat, yang ada adalah kegelisahan. Nah, apakah saat ini kita mengalami akan hal itu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebaliknya kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya. Jadi di sini mengatakan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Amsal juga mengatakan demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh, di dalam Amsal 14 ayat 30. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekhawatiran begitu sangat mengerikan kalau menghinggapi setiap kita, setiap orang yang percaya. Jadi dia akan fokus kepada masalah yang dihadapi, kekhawatiran itu terus menggerogoti hidupnya,
sehingga tidak membuat tenang, tidak membuat tentram, bahkan mungkin kegelisahan itu membuat dia tidak bisa tidur. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali, kita punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang membawa damai dan ketenangan dalam hidup kita. Ketika kita berserah penuh kepadanya, maka dia akan menolong kita. Nah, supaya kita terbebas dari rasa khawatir, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita terbebas dari rasa khawatir dan menakutkan yang membuat kita gelisah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita ini kalau kita jaga di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hati dan pikiran kita? Sebab apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita menentukan sikap dan perkataan kita dan tindakan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena Amsal 27 ayat 9 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Hati ini cerminan dari apa yang ada dalam hidup kita ini. Kenapa? Kalau hati kita buruk, hati kita penuh kegelisahan, penuh masalah, maka wajah kita ini akan tidak ada satu kedamaian, ada satu hal yang mengisyaratkan bahwa kita itu penuh beban berat. Nah, tetapi bagaimana kita harus bebas dari rasa khawatir dan takut itu? Yang pertama, menjaga hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita ini adalah pusat dari kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika hati kita buruk, pikiran kita penuh dengan pikiran yang negatif, maka itu akan menentukan sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Orang yang mengalami beban berat, masalah, kekhawatiran, ketakutan, maka mulutnya selalu pedas, ngomongnya terlalu jahat, dan tindakannya juga gerusa-gerusu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membuat orang di sekitarnya akhirnya apa? Mengalami satu kerugian atau mengalami kepahitan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, supaya kita tetap bisa tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena ketika kita menjaga hati kita, dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah akan terpancar kehidupan dari kehidupan kita. Nah, yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, kita menjaga pikiran dan mata kita. Kenapa harus menjaga pikiran dan mata kita? Karena kita pun harus menjaga mata ini, karena apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita lihat itu seringkali membuat kita menjadi khawatir. Misalnya satu contoh, ketika ada kebakaran misalnya di daerah rumah di daerah yang dekat rumah kita, pasti kita melihat itu, wah jangan-jangan rumah saya ikut kebakar, wah begini-begini. Nah, jadi pikiran-pikiran negatif itu akan muncul. Makanya kita harus menjaga pikiran kita dan mata kita, supaya pikiran kita dan hati kita ini terjaga dan hanya fokus kepada Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 mengatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mata itu dikatakan adalah pelita tubuh kita. Jadi kalau mata kita gelap, maka yang ada di dalam hidup kita ini adalah kegelapan, betapa mengerikan. Jika mata kita ini adalah terang, hanya tertuju kepada Tuhan, maka ada satu pengharapan, ada sinar kekuatan dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa kalau mata kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hidup kita yang ada adalah hal-hal yang positif, karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Makanya Ibrani 12 ayat 2 mengatakan demikian, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Hari ini apakah engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan? Jika engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan, mari datanglah kepada Tuhan dan mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita, pikiran kita, mata kita, supaya semuanya itu dapat terkendali di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hati kita, pikiran kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, hanya fokus kepada Tuhan, maka Dia yang akan menolong kita, Dia akan menyertai kita. Jangan izinkan pikiran-pikiran yang negatif itu mempengaruhi hidup kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang ketiga adalah menyediakan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan.
selain menjaga hati dan pikiran kita, menjaga mata kita, kita harus menyediakan waktu untuk kita membaca firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman itulah yang akan menguasai hati kita, pikiran kita, terus memenuhi hati kita, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman kita akan bangkit dan bertumbuh. Iman kita akan terus berkembang karena firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan demikian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang ada hanyalah kebenaran, dikatakan kebenaran, kemuliaan, keadilan, kesucian, dan hal-hal yang manis didengar di telinga ini, dan semuanya itu mendatangkan kebajikan. Bukan hal-hal yang positif yang ada di dalam, bukan hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Kalau hatimu hanya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif dan hal-hal yang membuat engkau menjadi khawatir, maka engkau tidak tenang dan tidak damai dan tidak tentram. Maka hidupmu akan mengalami satu kegelisahan hari lepas hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dikatakanlah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan menolong kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang terakhir yang menguatkan kita mengatakan demikian dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita terus bergantung kepada kebenaran firman Tuhan, semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena firman itulah yang membuat kita kuat dan membuat satu keberhasilan, membuat kita tenang dan damai. Oleh sebab itu, biarlah kalau kita mau lepas dan terbebas dari rasa khawatir, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka Ia yang akan memelihara kita, maka Ia yang akan menolong kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini siapa yang mengalami kekhawatiran, datanglah engkau kepada Tuhan, maka Dia yang akan menolong engkau, karena Dialah yang akan campur tangan dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, datang kepada Tuhan untuk terus kita berserah kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menolong kita, memberikan kemenangan kepada kita. Karena hanya Dialah yang akan menolong setiap orang-orang yang mau berserah kepadanya, yang mau tunduk kepadanya dan menyerahkan semua kehidupannya kepadanya, maka Allah yang akan bertindak. Kalau engkau datang kepada Tuhan, membawa semua bebanmu, membawa semua masalahmu, Dia yang akan menolong engkau, memberikan pertolongan dan kelegaan. Karena firman Tuhan mengatakan, Dia yang akan memelihara engkau, Dia yang akan memelihara saya dan Bapak Ibu sekalian dalam segala hal, dalam segala perkara. Dia yang akan menolong kita. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, teguhkanlah kami supaya kami dapat diberikan kemampuan, keberanian untuk menyerahkan semua masalah kami, persoalan kami, kekhawatiran kami, supaya kami tidak gelisah, tetapi kami boleh mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan, karena Roh Kudus yang menolong kami. Mari Tuhan tolong kami. Jika di antara yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan di antara mereka tidak dapat tidur karena masalah yang membebani hidupnya, Tuhan lawat mereka, jamah mereka, berikan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga mereka terbebas dan terlepas dari rasa khawatir itu, dan mereka diberikan kemampuan untuk menjaga hati dan pikirannya, matanya, dan semua hidupnya, sehingga mereka dapat berserah penuh kepada Tuhan. Tolonglah kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pertolongan dan anugerah Tuhan melimpah atas kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami menyerahkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa kembali. Tuhan berkati.